Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 Forwarding akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Inventory Management System. Adapun anggota kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari yang pertama ada Bagas Adsian Putra Sukaryo dari Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua ada Nur Aini Adjanisa dari UPN Veteran Jawa Timur. Yang ketiga ada Zaki Nawakuddin Al-Asyari dari Universitas Negeri Surabaya. Dan yang keempat ada Rahma Taris dari UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang kelima ada saya sendiri, Katarina Dinda Aromatika dari UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Arya Budi Evandi dari UPN Veteran Jawa Timur. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh Bagas. Bab latar belakang. Dalam persaingan bisnis yang ketat, efisiensi manajemen inventaris dan persediaan menjadi krusial. Kesalahan dalam mengelola inventaris bisa berdampak signifikan, mulai dari overstocking hingga kehabisan stok. Untuk mengatasi tantangan ini, kami menyarankan penerapan yaitu Retail Sales Inventory Management System, di mana suatu solusi yang dirancang untuk meningkatkan akurasi stok, mengurangi kehabisan stok, dan memastikan ketersediaan produk optimal. Selanjutnya ada data dan fakta pendukung. Nah, yang pertama ada overstock dan understock. Data didapat dari biaya yang tinggi dan kehilangannya penjualan. Lalu faktanya yaitu kerugian, keuntungan, dan efisiensi logistik yang rendah. Nah, yang kedua ada kesalahan penghitungan dan pencatatan. Data ini didapat dari kesalahan manusia yang menyebabkan ketidakakuratan persediaan. Fakta ini didapat dari tingkat kesalahan yang tinggi yang dapat merugikan finansial. Yang ketiga ada proses pemesanan yang tidak efisien. Data ini dapat dari proses pemesanan manual yang menyebabkan adanya keterlambatan. Fakta ini didapat dari adopsi teknologi otomatisasi yang dapat meningkatkan efisiensi. Lalu yang keempat ada tingkat kehilangan. Data ini didapat dari kehilangan persediaan akibat pencurian atau kerugian lainnya. Fakta ini didapat dari strategi keamanan dan manajemen stok dapat membantu mengurangi kerugian. Lalu yang kelima ada kurangnya visibilitas. Data ini didapat dari kesulitan merencanakan produksi akibat visibilitas stok dan permintaan yang rendah. Fakta ini didapat dari adanya 43% perusahaan kesulitan mengelola persediaan. Keenam ada perubahan permintaan. Data ini didapat dari perubahan yang tiba-tiba dalam permintaan yang sulit diprediksi. Fakta ini didapat dari pengaruh kondisi ekonomi dan tren konsumen terhadap permintaan. Dan yang terakhir ada eksipien produk. Data ini informasi umur simpan yang kurang dapat mengakibatkan produk eksipien. Faktanya yaitu merugikan reputasi merek dan adanya kehilangan finansial. Selanjutnya, solusi apa saja yang ditawarkan? Dashboard aplikasi Inventory Management System menawarkan berbagai solusi dan fitur untuk mendukung pengelolaan persediaan dengan lebih efektif. Dengan tampilan real-time tingkat stok, manajemen pemesanan yang efisien, dan analisis penjualan yang mendalam, pengguna dapat memantau dan mengoptimalkan persediaan mereka secara optimal. Pemantauan kinerja produk, manajemen pemasok, dan integrasi dengan sistem penjualan memberikan wawasan mendalam tentang performa bisnis. Selain itu, pengelolaan lokasi dan gudang, pelaporan keuangan yang terperinci, dan manajemen retur dan garansi membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Keamanan dan izin akses yang cermat serta notifikasi dan peringatan otomatis menambah lapisan keamanan dan memastikan responsivitas terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Dengan visualisasi data yang intuitif, prediksi persediaan, serta pengelolaan kategori yang canggih, dashboard IMS menyediakan alat yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan strategi manajemen persediaan secara keseluruhan. Selanjutnya, model AI yang kami kembangkan adalah Market Basket Analysis. Apa sih Market Basket Analysis itu? Market Basket Analysis adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menemukan pola pembelian bersama dan asosiasi antar produk. Dalam konteks manajemen, MBA dapat membantu memahami hubungan antar produk yang dibeli bersama, sehingga dapat diterapkan untuk meningkatkan strategi persediaan dan pemasaran. Contoh MBA kali ini, saya dan rekan-rekan membuat model transaksi menggunakan model data mining, preparation model.
sedikit ya, 11 kategori produk yang paling laku apa saja dari tiap bulan ke bulan berikutnya. Di sini kita membuat sebuah dashboard Retail Sales Management Inventory yang diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan retail untuk menjadi lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada data. Dashboard ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada pada dashboard yang sudah kita buat. Pertama tentunya ada fitur login. Di situ ada kolom untuk memasukkan email dan kata sandi, dan kita juga bisa login menggunakan email ataupun Facebook. Pada tampilan dashboard ini banyak sekali menu-menu seperti yang ada di slide selanjutnya ini. Ada beberapa menu, di antaranya ada menu produk, sales, expense, quotation, transfer, dan masih banyak lagi di bawahnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada pengembangan web. Pengembangan web pada Inventory Management System merupakan langkah yang krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada suatu perusahaan atau bisnis. Biasanya, perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan webnya dilakukan berbagai cara, yaitu antara lain seperti desain antar muka pengguna yang intuitif dan responsif yang menjadi fokus utama untuk memastikan pengalaman penggunaan ini. Yang kedua ada integrasi database. Diimplementasikan untuk menyimpan informasi persediaan dan transaksi dengan efisien, sehingga transaksi dan persediaan akan terorganisasi secara struktural. Yang ketiga ada pengembangan front-end, menggunakan teknologi web modern dan framework seperti React atau Angular untuk memastikan antarmuka yang menarik dan responsif. Yang keempat ada fitur pencarian dan filter yang canggih untuk memudahkan pengguna dalam navigasi dan menemukan informasi terbaru. Yang kelima ada fokus pada pemantauan persediaan secara real-time, sehingga manajemen pemesanan dan transaksi memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola usaha dan melacak aktivitas transaksi dengan secara akurat. Yang keenam ada aspek notifikasi dan peringatan. Yang ini untuk memberitahu pengguna untuk peristiwa-peristiwa krusial, seperti misalnya stok untuk mendekati batas minimum itu sudah ikat, jadi nanti akan ada peringatan yang muncul di dalam web tersebut. Yang ketujuh ada pengoptimalan kinerja aplikasi, keamanan yang ketat, serta uji fungsional dan keamanan yang menyeluruh merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan kehandalan dan keberlanjutan aplikasi. Terakhir, pemeliharaan dan pembaruan berkala dilakukan untuk menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, dan memastikan bahwa aplikasi tetap memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Dengan demikian, penggunaan web pada IMS bukan hanya memperbaiki efisiensi operasional, tapi juga menciptakan dasar yang solid untuk pengelolaan persediaan sukses. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi serta hasil dari proyek dashboard yang sudah kita buat. Dalam rangka mengatasi kendala pengelolaan inventory yang kurang efisien, proyek dashboard yang sudah kita buat ini kita rancang dengan harapan sebagai solusi inovatif untuk memberikan perusahaan kontrol yang lebih baik dan visibilitas real time. Dengan fitur-fitur unggulan yang sudah kita buat, implementasi yang terencana, serta fokus pada keuntungan yang signifikan, proyek yang telah kita buat ini diharapkan dapat membawa perusahaan menuju peningkatan operasional, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Demikian presentasi dari proyek yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.